Saya Immanuel Nixon Dinef dari SMK Negeri Alor Besar, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Mari dan kita saksikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kepala. Ya. Hari ini kabar sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Mantap. Anak-anak, keluarga, keadaan? Anak-anak, keluarga, semua dalam keadaan sehat walafiat, berkat doa Bapak Ibu sekalian. Iya. Itu merupakan harapan dan keinginan kita semua. Amin. Kesehatan, kesembuhan, keluarga terus diridhoi, terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya minta waktu sebentar untuk bisa memberikan sedikit interview berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sudah tidak dilakukan lagi selama Ibu menjabat sebagai guru, kemudian kepercayaan yang tambahan yang diberikan selama menjadi guru, dan sekarang sudah lebih kurang 2-3 tahun terakhir dipercayakan negara menjadi seorang pemimpin. Tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu Kepala mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas supervisinya. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astuti Abdul Karim SPD, golongan 4A sebagai pembina dan dipercayakan menjadi Kepala SMK Negeri Alor Besar mulai dari 4 Januari tahun 2022 sampai hari ini. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa tentang kasus yang berkaitan dengan etika moral di sekolah ini yang pada akhirnya menjadi keputusan kepala sekolah. Ingin saya sampaikan bahwa setelah saya dipercayakan oleh negara menjadi kepala mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang di tahun 2023, contoh kasus yang paling menonjol di antara peserta didik untuk SMK Negeri Alor Besar adalah sebagian siswa dikategorikan rajin, namun kebiasaan mereka yang mungkin sudah menjadi kebiasaan rutin lama di sekolah ini selalu terlambat. Ingin saya sampaikan bahwa di semua satuan pendidikan, khususnya di SMK Negeri Alor Besar, waktu apel pagi itu dimulai dari pukul 07.00 WITA. Setelah itu waktu KBM-nya dimulai dari waktu 7.15. Kebiasaan siswa yang suka terlambat ini adalah mereka suka datang setelah apel paginya telah selesai. Mereka sudah datang sekitar 07.30 dan itu selalu menjadi kebiasaan setiap hari bahwa siswa di SMK Negeri Alor Besar berjumlah 91 siswa. Yang suka mengikuti apel pagi adalah mereka sekitar 80 siswa yang suka mengikuti apel pagi. Sisanya sekitar berapa ya? 80 mengikuti apel pagi. Sisanya 12 siswa. 12 siswa ini selalu suka terlambat.
padahal mereka itu hampir setiap hari ke sekolah rajin. Rajin, tetapi Tetapi masalahnya kayak terlambat. masalah moralnya, etikanya yang tadi Iya. ditanyakan Pak. Iya. Yang menyangkut tentang etika moral siswa itu adalah kebiasaan selalu terlambat. Iya. Gitu, Pak. Nah, luar biasa Ibu, luar biasa. Saya sangat respect sekali dengan Ibu dengan menceritakan sejauh ini yang sudah diidentifikasi oleh Ibu demikian. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah serta langkah-langkah atau prosedur apa yang sering dilakukan? Baik Bapak, bahwa dari kasus yang pertama Iya, tadi tentang betul. siswa Iya, yang terlambat iya. itu adalah berdasarkan yang pertama adalah identifikasi kasus. Ya, identifikasi kasus berdasarkan laporan dari koordinator piket setiap harinya bahwa siswa yang berjumlah kurang lebih 12 ini selalu menjadi keluhan dari setiap piket bahwa ternyata siswa yang sama dengan jarak tinggal yang dekat membuat kebiasaan mereka suka terlambat, agak sedikit mengganggu disiplin dari teman-teman yang sekitar tadi itu 80 siswa itu. Nah, dan ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan dari pihak sekolah bahwa setelah mendapat laporan dari petugas piket, siswa tersebut diberikan kepada wali kelas, diberikan kepada Bapak Ibu wali kelasnya untuk memberikan pembinaan. Namun ternyata setiap diberikan pembinaan, siswa tersebut sudah menjadi kebiasaan dari sedianya untuk suka terlambat, dan mereka sekitar 12 anak itu sudah terlambat. Langkah-langkah yang kami lakukan bahwa jika telah diberikan pembinaan oleh wali kelas, bahwa jika siswa tersebut selalu melanggar, seandainya saja ya, seandainya di antara 12 ini tidak berubah sikapnya, seandainya, maka langkah yang dilakukan adalah yang pertama, diserahkan kepada guru bimbingan konseling untuk memberikan bimbingan secara internal dari pihak sekolah selama 3 kali berturut-turut. Selama 3 kali berturut-turut. Kalau jika seandainya siswa tersebut sudah bisa merubah sikapnya untuk tidak suka terlambat, maka tidak akan ada lagi panggilan terhadap orang tua. Nah, tidak ada panggilan dari orang tua. Namun tadi ditanyakan adalah langkah-langkah seandainya siswa yang suka terlambat itu selalu berturut-turut, berulang-ulang terus, maka pihak manajemen sekolah mengambil alih pemberitahuan, pelayanan, bimbingan terhadap anak tersebut. Yang pertama adalah pihak sekolah melalui tenaga kependidikan mengeluarkan surat panggilan pertama terhadap orang tua dari siswa yang bersangkutan. Setelah itu, jika 1 minggu kemudian siswa tersebut tetap tidak mengindahkan yang disampaikan, yang dibimbing oleh pihak sekolah, maka panggilan kedua lagi untuk orang tua yang bersangkutan. Dan seandainya berturut-turut selama 1 bulan siswa yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan belajar di kelas, maka dengan berat hati kami pihak sekolah berdasarkan surat keputusan yang telah kami buat, yaitu surat keputusan Kepala SMK Negeri Alor Besar dengan nomor 001, dengan nomor PEN 421.5 garing SMKN.AB garing S.Cap garing 001 garing Romawi 1 garing Romawi 2022 Romawi 1 garing 2022 tentang peraturan akademik SMK Negeri Alor Besar, khususnya di bab 2 tentang persyaratan minimal kehadiran peserta didik. Harus peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dalam mengikuti penilaian tengah semester, dalam mengikuti penilaian akhir semester di tahun pelajaran yang bersangkutan. Seandainya tidak bisa memenuhi, seandainya kurang dari 90%, maka dengan berat hati pihak sekolah akan mengeluarkan siswa tersebut dari siswa atau peserta didik tersebut dari presentasi siswa SMK Negeri Alor Besar. Penjelasan dari Ibu luar biasa, Ibu, di kepemimpinan Ibu, bagaimana tantangan itu memang selalu ada, tetapi di tengah tantangan itu Ibu tetap kuat dalam menghadapi.
Pasti di dalam pengambilan keputusan atau di dalam kepemimpinan Ibu selama ini, apa yang sudah dilakukan kaitan dengan kasus tadi, pasti ada hal-hal yang efektif, pasti efektif, dan ada yang merupakan tantangan. Bisa dijelaskan? Baik Bapak, berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan sekolah, dikeluarkan oleh kepala sekolah menyangkut tentang peraturan akademik sekolah. Efektifnya adalah bahwa kepercayaan masyarakat, kepercayaan pemerintah terhadap satuan pendidikan, salah satunya adalah SMK Negeri Alor Besar, semakin meningkat dari hari ke hari. Ditandai dengan prosentase kehadiran siswa dalam penerimaan peserta didik baru yang semakin meningkat dari setiap tahun pelajaran. Luar biasa, luar biasa. Kata kuncinya adalah kepercayaan publik. Ya. Saya juga berulang-ulang kali bercerita, berdiskusi dengan Ibu, kemudian ketika dibawakan di dalam rapat, itu pun Ibu sering mengatakan bahwa kepercayaan publik itu tidak bisa dibeli, gitu. Kepercayaan masyarakat itu tidak bisa dibeli. Itu adalah satu hal yang alamiah, keluar dari dalam diri manusia. Kalau dari luar masuk itu mungkin bisa dibeli, tapi kalau dari dalam keluar kan satu hal yang luar biasa. Ibu, saya bangga dengan kepemimpinan Ibu. Adakah faktor-faktor yang selama ini atau orang-orang tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah dijelaskan tadi? Sebelum saya menyampaikan tentang dukungan atau faktor pendukung dalam pengambilan keputusan saya ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dulu tentang tantangannya. Ya, tadi lupa ya. Iya, betul. Tantangannya setelah saya identifikasi masalahnya, tantangannya ternyata ada beberapa siswa. Ada beberapa siswa yang tinggalnya jauh dari sekolah. Jarak tempuhnya. Ada yang tinggal di desa yang namanya Bampalola. Jarak dari desa Bampalola itu adalah dari gunung ya Bapak. Ada yang tinggalnya jaraknya hampir 12 km ya Bapak. Ya, ada yang berseberangan lautan. Desanya itu namanya Desa Ternate. Ya. Tapi anehnya adalah bahwa siswa yang jarak tinggalnya berjauhan ini selalu datang pagi. Yang terlambat ini adalah siswa yang tinggalnya berdekatan, bahkan tinggal bersama orang tua. Itulah tantangannya Pak. Luar biasa. Namun penegakan peraturan sekolah ini tetap bisa dilaksanakan berdasarkan dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama pihak pemerintah desa itu sendiri, yang kedua dari keluarga, pendukung di sekitar sekolah, orang-orang tua, pendukung sekitar sekolah, yang ketiga adalah komite sekolah, yang keempat adalah Bapak Ibu guru koordinator piket, yang kelima adalah Bapak Ibu wali kelas, yang keenam Bapak Ibu bimbingan konseling, ya. Dan yang ketujuh adalah Bapak Ibu ketua kompetensi keahlian dari setiap kejuruan itu. Nah, sehingga saya merasa bahwa penegakan peraturan bukan dilaksanakan oleh pimpinan sekolah saja, namun semua unsur yang berada dalam suatu satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tenaga administrasi bersama staf, Bapak Ibu dewan guru, dan peserta didik itu sendiri sebagai faktor pendukung dalam penentuan suatu keputusan dari kepala sekolah. Ingin saya garis bawahi bahwa keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ada kebijakan dalam keputusan itu. Sehingga tadi saya katakan bahwa ada beberapa langkah yang sudah dilakukan sebelum pengambilan keputusan siswa tersebut segera dikeluarkan. Luar biasa Ibu. Semoga semangat dari Ibu ini tertular ke kami semua. Dan ini yang dibutuhkan oleh negara. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pasti ada pembelajaran, ada refleksi yang bisa dipetik dari pengalaman selama ini ketika Ibu mengambil keputusan. Bisa dijelaskan? Baik Bapak, refleksinya adalah bahwa saya menyadari bahwa saya sebagai seorang pimpinan, saya sebagai seorang panutan,
di SMK Negeri Alor Besar dengan selalu senantiasa merendahkan hati dan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa penegakan peraturan sekolah di sekolah ini terhadap suatu kebijakan pendidikan yang berada pada SMK Negeri Alor Besar harus disertai pasti ada tantangan, halangan, dan rintangan. Namun saya sebagai pimpinan sekolah menyadari bahwa hal tersebut harus disertai dengan inovatif, karya, efektivitas, dan kerjasama semua pihak sehingga kita bisa melahirkan suatu efektivitas penegakan peraturan disiplin pada sekolah yang bersangkutan dengan tujuan supaya SMK Negeri Alor Besar menjadi SMK hebat, SMK bisa, SMK yang bisa menunjukkan bahwa kompetensi kejuruan nautika kapal penangkap ikan, kompetensi kejuruan agribisnis perikanan air tawar bisa bersaing dengan kompetensi-kompetensi yang berada di sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Harapannya sekolah ini ke depan maju. Amin. Kemudian dukungan buat Ibu juga, sukses dalam karir. Terima kasih. Dan karir meningkat terus Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih hari ini sudah diberi waktu untuk saya wawancara. Saya izin keluar Bu. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Saya hari ini berada di SMA Negeri Restorasi Aimuli. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri Restorasi Aimuli berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Oleh karena itu, mari dan kita saksikan. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Kepala SMA Negeri Restorasi Aimuli. Hari ini kami berada di depan ruang namanya darurat sekolah, yang mana sekolah ini lebih kurang baru saja didirikan dan belum mempunyai gedung yang permanen, sehingga di sela-sela kesibukan kepala sekolah kami tidak menyempatkan untuk di ruang kepala sekolah karena memang di ruang kepala sekolah lagi persiapan untuk rapat sebentar. Kemudian karena memang ruang kepala sekolah juga sangat alternatif sehingga memang pencahayaan dan segala macam tidak terlalu bagus. Sehingga kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya mewawancari di depan ruang darurat. Salam, selamat pagi Ibu Kepala. Salam, selamat pagi. Ya. Pak Nik. Siap. Bagaimana hari ini? Sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Wes. Bu, pantas dari senyum Ibu ini saya melihat bahwa berseri-seri hari ini. Ya. Keluarga? Puji Tuhan, diberkati. Sehat Iya. selalu. Ya. Salam dari saya untuk suami dan anak-anak di rumah. Siap. Berkaitan dengan wawancara saya hari ini, ada beberapa pertanyaan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari pemimpin. Tentunya di dalam pengambilan keputusan itu dia tidak terlepas dari dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana? Tentunya dari pengalaman Ibu, saya rasa secara kapabilitas dan kapasitas tidak bisa kita ragukan lagi. Ya. Jadi pengalaman Ibu sangat banyak, kemudian posisi sekarang lagi menunjang sebagai kepala sekolah, jadi untuk itu kita tidak ragukan lagi. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika moral dan dilema etika dan bujukan moral,
Silakan. Baik, terima kasih Pak Nik. Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini, dalam pengalaman saya sebagai seorang guru kurang lebih 16 tahun menjalankan tugas sebagai guru, terkait dengan dunia pendidikan itu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Tetapi yang paling pertama adalah apa orientasi kerja kita. Oke. Itu yang paling pertama yang harus kita pikirkan. Ketika kita memikirkan orientasi kerja kita dalam dunia pendidikan adalah peserta didik, maka saya percaya bahwa kita semua bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi peserta didik. Sekalipun di dalamnya pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pasti ada masalah. Tetapi ketika kita memikirkan kemaslahatan atau kebaikan banyak orang, khususnya peserta didik, maka saya percaya bahwa ada keputusan-keputusan yang kita bisa ambil dengan tepat. Iya. Iya. Oke. Iya, menarik sekali ya, Ibu. Menarik sekali saya menyimak jawaban Ibu. Saya sangat tersentuh karena memang masalah pendidikan ini bukan sedikit ya. Tetapi saya juga percaya dan yakin kalau orientasi kita itu kepada pendidikan yang lebih baik lagi, tentunya segala macam jerih payah upaya kita Ya, tepat sekali. tepat dan pasti Tuhan jawablah. Ya. Pasti Tuhan jawab. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, selama Ibu menjabat sebagai pemimpin di sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan yang mana keputusan itu mengandung dilema etika? Artinya bahwa keputusan tersebut itu mengandung sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dalam pengalaman kerja saya beberapa bulan terakhir ini, terlepas dari saya sebagai kepala sekolah, SMA Negeri Restorasi Aimoli ini baru didirikan sejak bulan Juli dan baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Tetapi dalam proses pelaksanaan atau pendirian sekolah ini, secara regulasi saya baru ditempatkan di sekolah ini berdasarkan surat penetapan PLT Kepala Sekolah tanggal 11 Agustus 2023. Secara regulasi saya belum bisa ada di sini pada tanggal atau hari atau bulan sebelumnya, sebelum tanggal 11 Agustus. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa orientasi pekerjaan kita sebagai seorang guru adalah bagaimana mendatangkan kebaikan bagi peserta didik, bagi anak-anak bangsa yang ada di seluruh penjuru tanah air ini, khususnya yang ada di Kabupaten Alor. Maka ketika saya disampaikan informasi secara lisan bahwa sekolah ini akan didirikan, dan waktu itu saya diminta bantuan oleh teman-teman panitia pendiri untuk datang ke sini dan memberi sedikit bantuan terkait dengan pengalaman yang bisa saya bagikan, apakah itu terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan PPDB, pelaksanaan MPLS, sampai kepada regulasi penyusunan pembagian tugas. Maka secara regulasi saya belum bisa datang, tetapi secara etika dilema etika, saya harus mengutamakan kepentingan dan kebaikan banyak orang yang ada di SMA Negeri Restorasi dengan niat yang baik untuk mendirikan sekolah ini, dengan tujuan bahwa anak-anak bangsa di sini, Bapak Ibu guru di sini juga harus diberikan atau kita bagikan apa yang kita tahu kepada mereka, maka itu saya harus laksanakan. Sekalipun secara sosial pasti saya akan
mendapat satu pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip negatif kepada saya. Tapi semua itu saya halaukan, bahwa niat baik daripada orang-orang tua, niat baik daripada teman-teman guru di sini, panitia pendiri, harus kita layani. Kalau Tuhan sudah kasih karunia itu kepada saya, kenapa ketika saya diminta untuk berbagi, saya tidak datang untuk memberikan itu? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa guru, luar biasa Ibu Kepala, karena saya melihat cerita dari Ibu, ternyata ada dua pertentangan yang mana mengandung nilai sama-sama benar ini. Ya. Yang pertama, secara regulasi atau secara aturan penempatan itu baru dapat di tanggal 11 kemarin, 11 Agustus. Sementara proses KBM ini harus berjalan. Gitu. Sehingga kalau seandainya Ibu tidak mengambil kebajikan yang begitu tepat, maka pendidikan di sekolah ini akan terabai. Ya, karena harus pembagian tugas mengajar, pembagian tugas kepala sekolah, wakil kepala sekolah sampai dengan bendahara segala macam sampai itu. Luar biasa guru, ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, dari yang sudah dilakukan oleh Ibu, langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang selama ini Ibu tempuh itu seperti apa dalam pengambilan keputusan yang tadi? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan ini, ketika sejak semula saya diminta untuk hadir di sini untuk berbagi hal-hal positif dengan teman-teman, termasuk terkait dengan kegiatan sosialisasi disiplin positif. Siap. Ya, di lingkungan pendidikan. Puji Tuhan, saya juga salah satu fasilitator disiplin positif untuk Kabupaten Alor, dan di situ saya membangun koordinasi. Bahkan ketika teman-teman di sini pendiri ini sudah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran, itu ada salah satu kegiatan awal yaitu BIMTEK kurikulum yang dilakukan oleh teman-teman, dan pada saat itu saya belum sebagai kepala sekolah di sini. Tetapi koordinasi dan komunikasi itu tetap kita bangun, teman-teman bangun dengan saya dalam kapasitas saya sebagai guru masih di SMA Negeri 2 Kalabahi, tetapi dalam hal ini sebagai anak daerah, ketika saya diminta, maka koordinasi itu tetap kita bangun sehingga tidak ada gap atau tidak ada persoalan-persoalan lain yang muncul. Ada ruang untuk persoalan-persoalan lain yang muncul ke depannya. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi yang dibangun itu sangat bagus, dan saya sempat pada waktu itu di awal kegiatan pembelajaran memberikan atau berbagi informasi terkait dengan penerapan disiplin positif. Dan puji Tuhan itu sangat menolong sekali ketika penempatan saya sebagai kepala sekolah di sini pada tanggal 11 Agustus 2023. Hal itu kami lanjutkan. Apa yang sudah kami lakukan atau saya lakukan sebelumnya, sebelum saya mendapatkan status resmi sebagai PLT kepala sekolah, ketika saya datang itu kami lanjutkan itu, dan puji Tuhan sampai dengan kesepakatan sekolah SMA Negeri Restorasi Aimoli sudah ditetapkan, kami sudah sosialisasi dan hari ini akan sosialisasi ke orang tua juga. Siap, luar biasa guru. Ya, dari kebijakan yang diambil oleh Ibu Kepala, nilai-nilai kebajikannya sangat terpenuhi. Sangat terpenuhi. Misalnya tadi dijelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil itu berupaya mengkoordinasi koordinasi, komunikasi yang dilakukan itu tidak terputus, jadi intens, sehingga bagaimana pendidikan ini harus jalan, gitu. Bagaimana sistem pembelajaran ini harus jalan di sekolah. Luar biasa. Selama ini yang diambil oleh guru itu apakah dia berjalan secara efektif atau tidak? Yang kebijakan yang diambil oleh guru yang tadi sudah dijelaskan awal, apa dia berjalan efektif? Ya, baik.
Tentunya dalam sebuah proses awal dalam membangun sebuah etikat baik, membangun pendidikan di satu jenjang yang baru, yaitu jenjang SMA Negeri Restorasi Aimoli, tentunya ada banyak kekurangan, keterbatasan. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi saya selalu dalam kegiatan-kegiatan di awal ini, bulan-bulan pertama ini, saya selalu mengajak teman-teman untuk membangun koordinasi lewat rapat-rapat evaluasi. Ini penting sekali untuk melakukan rapat evaluasi di setiap hari Jumat atau hari Sabtu. Itu selalu kami atur rapat evaluasi, dan lalu ada pembenahan tentunya secara administrasi, tentunya ada pembenahan karena ada pengalihan tugas dari panitia pendiri kepada kepala sekolah. Sangat luar biasa ya, Ibu. Tadi memang selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar berdasarkan nilai kebajikan tadi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tentunya selama ini pengambilan keputusan itu apakah dia efektif atau tidak. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang di dalam sebuah keputusan itu tantangannya sangat banyak. Segala macam kita pikir habis, kan begitu. Kalau pakai kita punya bahasa begitu, segala macam kita pikir habis. Oleh karena itu, menurut saya dari apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi sangat luar biasa, karena memang di setiap keputusan yang diambil itu selalu diberi ruang kepada semua guru untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui forum rapat dan sebagainya. Sampai sekarang saja ada mau membuat rapat antara orang tua, jadi luar biasa. Kemudian di sela-sela itu tentunya banyak guru di sini kan yang secara pendapatan kan kita sudah bisa tahu sendiri masih sangat minim, tetapi mereka bekerja berdasarkan kerelaan, tetapi motivasi itu terus diberikan, sehingga motivasi mereka itu jangan terkubur lah. Kita sudah sampai kepada yang beberapa poin terakhir. Selama ini faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu di dalam mengambil keputusan, dan faktor-faktor itu dinilai atau direspon dengan baik oleh sesama guru di sini? Terkait dengan faktor-faktor yang mendukung untuk dalam kaitan dengan tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah yang baru saja ditetapkan kurang lebih 1 bulan, maka faktor-faktor yang sangat mendukung itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai budaya, di mana di kampung ini, di negeri ini, nilai-nilai budaya itu adalah terkandung juga di dalam nilai-nilai Pancasila kita. Yang biasa kita lakukan adalah kita melakukan segala sesuatu dengan gotong royong. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Lalu yang berikut, faktor motivasi. Membangun mindset. Ketika sebuah budaya yang baik perlu kita tingkatkan, tetapi jikalau ada sesuatu yang saya pandang bahwa itu harus diperbaiki, maka dalam setiap rapat-rapat saya akan mencoba membangun mindset yang baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu, tetapi dapat membantu atau menolong pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Restorasi Aimoli. Terkait dengan itu, ada satu kata bijak bilang begini, it needs a village to raise the child. Membutuhkan orang-orang satu kampung untuk mendidik satu orang anak. Kami di sini ada 61 orang. Bukan lagi membutuhkan orang satu kampung, tapi satu negara ini untuk mendidik anak-anak ini. Maka kolaborasi itu tetap kami bangun. Kolaborasi dengan orang tua murid, kolaborasi dengan berbagai aparat pemerintahan di sini, Bapak Desa Aimoli, Kecamatan,
lurah, dan seterusnya kolaborasi dengan mungkin yang ada ini juga kita sedang berkolaborasi boleh, untuk mantap. mempromosikan Siap. sekolah kami ini untuk diperhatikan oleh Siap. semua pihak. Ya. Terima kasih. Luar biasa Ibu, luar biasa. Jadi dari awal saya tanya Ibu sampai dengan mau mengakhiri ini, ada banyak hal yang Ibu sudah lakukan, dan hal itu sangat-sangat mengandung nilai-nilai yang positif, Terima kasih. sangat mengandung nilai yang positif. Dan nilai positif yang sangat menunjang di sekolah ini tadi dijelaskan adalah nilai budaya tadi, ya, nilai budaya. Karena di daerah ini memang betul-betul budayanya masih sangat kental. Kemudian dari nilai budaya itu ada tanggung jawab yang begitu besar yang dimiliki oleh warga di sini, yang dimiliki oleh sekolah di sini, dan dimiliki oleh guru-guru di sini untuk bagaimana mendidik peserta didik ini. Saya doakan harapan ke depan sekolah ini akan menjadi luar biasa, dan mari kita berkolaborasi. Mari kita berkolaborasi. Saya menyimak satu poin tadi, ada budaya positif. Ya. Nah, budaya positif ini bukan saja harus dimiliki oleh instansi atau sekolah, tetapi budaya positif ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu, Ya. baik itu peserta didik maupun guru. Ya. Kesadaran-kesadaran itu kalau sudah dibentuk dari sekarang, tentunya pasti nanti secara sadar atau tidak sadar dia akan mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Karena budaya positif itu sangat banyak. Ya. Jangan banyak. Sangat. Kalau budaya positif yang saya kembangkan secara pribadi guru itu, yang pertama saya orang tepat waktu, itu budaya positif. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah saya lagi mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sudah ada tetapi saya kembangkan lebih sedikit. Itu budaya positif saya yang selama ini saya kembangkan. Sehingga di sekolah saya setiap kali ada acara kegiatan di Kalabahi, pasti sekolah saya terlibat. Juara saya tidak butuhkan. Ya. Ya, secara juara saya tidak butuhkan, tetapi bagaimana kita menempatkan anak-anak ini, memberi ruang kepada mereka, dan ini kita melatih mereka untuk mereka menjadi pemimpin ke depan. Secara tidak langsung tadi yang guru sampaikan, profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu dengan sendirinya masuk. Dan itu juga jadi Luar biasa ya? maaf ya, Luar biasa. saya tambah sedikit terkait dengan budaya positif itu juga kami sudah ambil kesepakatan untuk kegiatan pengembangan diri di hari Sabtu. Luar biasa. Sehingga anak-anak dilatih untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oke. Ada kegiatan paskibra, ada kegiatan paduan suara, ada kegiatan latihan Lego-Lego, dan juga ada kegiatan les bahasa Inggris, bahasa Jepang. Semua kami akomodir di hari Sabtu. Selain ada pendidikan, pembelajaran secara akademis di dalam kelas itu hari Senin sampai hari Jumat. Selain itu hari Jumat itu pagi juga ada kegiatan senam, dan juga di sore hari itu rencananya ada kegiatan bola kaki. Hanya kegiatan bola kaki sekali lagi kami masih ada keterbatasan berkaitan dengan peralatan, sehingga puji Tuhan kami mendapat ada bantuan juga dari WWF dan kerjasama dengan Morgan Oey, seorang artis terkenal Indonesia, dan kami sementara menanti segala peralatan, baik itu dari WWF dan Morgan Oey maupun dari siapapun yang tergerak hatinya untuk memberikan perhatian kepada pendidikan. Luar biasa, luar biasa. Mari kita berkolaborasi ya. Ya, siap. Dari semua yang kita sudah ini diceritakan, sangat menarik hari ini. Kita masuk kepada paling terakhir, ini refleksi. Ya, refleksi. Dari semua yang sudah dilakukan Ibu, sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Apa yang menjadi refleksi atau yang menjadi pembelajaran buat Ibu, ya, pembelajaran yang dapat Ibu petik, ya, hikmah yang bisa diambil dari selama ini keputusan-keputusan yang Ibu ambil sebagai keputusan dilema etika. Silakan. Baik, terima kasih. Dari kurang lebih 16 tahun saya menjabat sebagai guru, diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai seorang guru, sampai dengan hari ini
satu nilai hal atau kebajikan positif yang ingin saya berbagi kepada semua kita adalah seorang guru harus punya belas kasihan yang sangat tinggi. Harus punya, karena dari belas kasihan yang sangat tinggi itu, sekalipun di tengah kondisi sulit seperti apapun, Tuhan akan kasih hikmat. Solusi jalan keluar itu akan diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan kemaslahatan bagi banyak orang tanpa kita meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi. Kita bisa melakukan itu dalam waktu yang bersama. Tanpa meninggalkan kepentingan kita secara pribadi, tentunya kita punya tugas fungsi masing-masing, tetapi kita juga tidak mengabaikan kepentingan kemaslahatan, apalagi bagi peserta didik. Nah, ini nilai-nilai belas kasihan ini yang saya beberapa bulan ini saya menjadi kepala sekolah, saya bangun mindset atau pikiran-pikiran motivasi bahwa ketika kita punya hati yang penuh belas kasihan, maka pikiran, ide-ide kreatif itu Tuhan akan berikan. Dan jalan keluar itu Tuhan akan gerakan semuanya untuk berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang saya bisa. Iya, luar biasa hari ini yang saya petik dari pembicaraan kepala sampai kata terakhir dari kalimat-kalimat terakhir dari Ibu Kepala tadi. Beliau menyampaikan ini adalah sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab yang diberikan untuk bagaimana mendidik anak-anak di negeri ini. Nah, kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena memang setiap peserta didik tentunya datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Latar belakang yang berbeda-beda itu sangat banyak. Ada yang memang tidak memiliki kedua orang tua, ada yang orang tua hanya bapak saja, hanya mama saja. Kondisi ekonomi. Iya, atau bapak dengan mama merantau lalu tinggal dengan nenek atau bayi atau om dan sebagainya. Jadi memang memang unik ya. Memang unik. Nah, oleh karena itu seorang guru harus punya insting untuk kita melihat itu sambil terus berjalan. Ada regulasi-regulasi, tetapi ada kebajikan-kebajikan yang perlu mengikuti. Baik, Ibu, terima kasih. Hari ini saya sangat senang, saya bangga sudah banyak mendapat cerita, masukan-masukan, dan itu menjadi modal dan sekaligus pegangan buat saya juga. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Salam dan bahagia. Hari ini saya berada di SD Gemit Kokar untuk mewawancarai Kepala SD Gemit Kokar berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Mari dan kita saksikan. Terima kasih. Selamat dan salam bahagia untuk kita hari ini. Saya berkesempatan menemui Kepala SD Gemit Kokar di kediaman beliau. Beberapa hari saya tidak sudah komunikasi, tetapi karena tugas dan tanggung jawab beliau di kantor dinas pendidikan, sehingga memang sangat sulit untuk menemui di sekolah, sehingga saya berkesempatan untuk menemui beliau di kediaman beliau hari ini untuk mewawancarai berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya sudah bertemu beliau, Ibu Yosina Adang selaku Kepala SD Gemit Kokar. Selamat siang Ibu Yos. Hari ini bagaimana keadaan? Sehat. Iya. Anak-anak, keluarga Semua sehat. Iya. Dukungan dari Tuhan. Iya, luar biasa Ibu. Bu, izinkan saya untuk memberikan sedikit pertanyaan berkaitan dengan
pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya selama ini pengalaman Ibu sebagai seorang guru, kemudian ditunjuk lagi sebagai seorang kepala sekolah dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya keputusan-keputusan itu selama ini sudah diambil, sudah jalan, dan pengalaman Ibu selama di dunia pendidikan itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, tentunya selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Ibu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus, saya seringkali menghadapi masalah yang begitu rumit di sekolah, terlebih dalam kelas. Iya. Ketika anak-anak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, saya mengidentifikasi dulu terhadap masalah yang ada. Misalnya dari wali kelas ajukan kasus tentang peserta didiknya, berarti saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya harus menghadirkan guru kelas yang lain dan saya membuat rapat khusus bersama Dewan Guru untuk kami sama-sama mengidentifikasi masalah ini apakah sangat serius. Kita harus hadirkan orang tua juga atau hanya guru sendiri yang bisa selesaikan. Nah, dari situ kami mengambil keputusan untuk diselesaikan secara bersama-sama. Oke, iya. Nah, tentunya di dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah dijelaskan, misalnya kasus yang mengalami wali kelas terhadap peserta didiknya tadi, misalnya peserta didiknya bermasalah di nilai atau kehadiran di kelas misalnya. Dalam menjalankan keputusan selama ini, bagaimana Ibu mengambil keputusan di mana keputusan itu mengandung dua kebenaran yang sama atau mengandung atau sama-sama benar, ya, sama-sama benar, dan keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi baik, misalnya dalam kasus itu mengandung hal yang sama-sama benar, saya selalu mengambil keputusan itu pada kepentingan anak ke depan. Tujuan anak belajar ke depan itu apa? Jadi misalnya dalam belajar itu anak selalu misalnya nilainya kurang untuk kehadiran, sedangkan ada teman guru lain yang menilainya dari kehadiran, berarti keputusan yang kami ambil itu agar ke depan dia berhasil, maka kami harus tahan. Seandainya dalam kenaikan kelas harus tahan kelas 1 tahun baru dia naik lagi. Oke, luar biasa Ibu, dari pengalaman yang sudah diceritakan dalam pengambilan keputusan. Tentunya ada mekanisme atau prosedur-prosedur yang memang selama ini ketika di dalam pengambilan keputusan itu pasti dilakukan. Ya. Bisa diceritakan langkah-langkah atau mekanismenya seperti apa? Jadi misalnya dalam rapat tadi, Ya. dalam rapat kami mendengar pendapat tentang perkembangan belajar siswa selama 1 tahun dari masing-masing kelas sampaikan. Kemudian ada wali kelas bilang begini, kita punya anak ini dia belum bisa membaca, atau dia sudah bisa membaca tapi belum bisa menghitung, tapi dia setia. Iya. Namun karena utama sekarang ini siswa harus bisa baca, tulis, hitung. Iya, betul. Nah, dari dasar itu kadang dia biar setia juga kami pakai rapat lagi untuk gimana bisa nanti tahan 1 tahun lagi. Di dalam pengambilan keputusan selama ini, ketika dalam pengambilan keputusan
apakah ada kasus-kasus yang memang secara dia dapat terselesaikan secara efektif di dalam pengambilan kasus yang sudah diceritakan tadi itu kan kasusnya dilema etika tadi. Ya. Apa efektif tidak dalam pengambilan selama ini? Efektif sekali. Iya. Dengan efektifnya ya tadi itu ya. Menghadirkan orang tua, wali kelas, kemudian dievaluasi, dirapatkan, lalu pengambilan diambil secara bersama-sama tadi ya. Tetapi berdasarkan keputusan kepala sekolah tadi. Berdasarkan Keputusan bersama. Bersama. Oke, ya, luar biasa. Tentunya di dalam pengambilan keputusan, di dalam sebuah kepemimpinan itu tantangan pasti selalu ada. Ya, pasti ada tantangan. Bisa dijelaskan selama ini tantangan-tantangannya seperti apa? Tantangan yang kami ambil itu kadang membuat kami juga rasa kurang enak juga. Iya. Karena kami lebih mengutamakan keberhasilan anak. Walaupun orang tua pun sama, dia mau supaya anaknya berhasil. Contoh kasus tadi yang tahan kelas. Iya. Orang tua menginginkan anaknya naik kelas. Sedangkan anaknya belum bisa buat apa-apa, kami tahan. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, iya. Namun kami tetap pada pendirian bagaimana ke depan anak baik. Iya. Kalau hanya mau sekolah untuk naik kelas saja, nanti ke depan sudah selesai, sudah tamat, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Betul. Iya. Luar biasa Ibu. Ya, dari penjelasan Ibu, tentunya ada tantangan tersendiri ya, ada tantangan tersendiri di sekolah Ibu ketika ada pengambilan keputusan tadi. Apakah selama ini ada jadwal tertentu atau memang ada prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus tadi, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ada jadwalnya. Jadi misalnya kasus yang kami sudah sepakati bersama itu dalam rapat Dewan Guru itu pada akhir semester. Namun sebelum akhir semester juga seandainya dalam pembelajaran setiap hari pun guru kelas itu masing-masing punya buku bimbingan. Oh iya. Buku bimbingan ada. Iya. Oke. Jadi dari buku bimbingan itu seandainya kasusnya sudah sangat ini, saya minta ibu pernah bimbing berapa kali, kunjungan ke orang tua berapa kali. Iya. Sehingga transparan toh kakak. Iya. Daripada kita ambil keputusan sementara tidak ibu ini saya punya buku kunjungan rumah ada. Oke. Ada orang tua tanda tangan jelas. Orang tua berjanji ya nanti sama-sama kita lihat anak. Namun kenyataan begini, nah kita mau bilang apa? Oke. Iya. Dengan buku bimbingan itu kami juga bisa ambil keputusan atau tidak. Iya. Berdasarkan buku bimbingan tadi. Buku bimbingan yang selama ini memang dicatat atau kasus-kasusnya atau persoalannya dicatat oleh wali kelas tadi. Dalam pembelajaran itu kan guru sudah bisa tahu. Ini anak ini lambat, saya harus kasih remedial seperti apa. Bukan setelah ulangan berremedial. Dalam pembelajaran hari-hari juga ada. Iya. Jadi dari catatan itu dia akan adakan bimbingan ke orang tua. Iya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi memang salah satu faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu adalah tadi sudah diceritakan dukungan dari wali kelas. Dukungan di wali kelas berupa dukungan dari wali kelas berupa buku bimbingan tadi. Buku bimbingan, buku kunjungan rumah. Oke. Ya ini terakhir, kita terakhir. Dari semua yang sudah dijelaskan tadi, dari semuanya, apa menjadi refleksi atau apa yang menjadi pembelajaran yang berharga buat Ibu, pembelajaran buat Ibu selama menjadi seorang pemimpin, dan ketika menjadi seorang pemimpin itu kebijakan-kebijakan yang ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Coba diceritakan. Ini refleksi saja. Kalau untuk refleksi, saya rasa tanpa kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah dan orang tua, maka apapun kita rencanakan tidak akan berhasil. Oke. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi
dengan bawahan dan dengan orang tua. Iya. Karena dari orang tua titip anak dengan di kita, maka kita ada kerja, kalau tidak Oke, iya, luar biasa. Kata kuncinya adalah kerjasama. Kerjasama. Refleksi yang selama ini Ibu mengabdi sebagai pimpinan di institusi di SDG Midvokar. Refleksi yang diberikan adalah kerjasama. Kerjasama yang kuat antara keterbukaan juga, Ya. antara guru, antara orang tua dengan komunitas di sekolah, Ya. komite, dan pasti dia akan menghasilkan satu kekuatan yang ada di itu sekolah sendiri, begitu ya. Ya. Oke, terima kasih hari ini Ibu Terima kasih. sudah berkenan memberikan keterangan-keterangan kepada saya. Terima kasih. Ya. Ya, salam dan bahagia. Dari hasil wawancara saya dari 3 kepala sekolah yang sudah saya lakukan beberapa hari ini, hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal. Ya. Apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari? Seperti apa paradigma, 4 paradigma dan 3 prinsip dan langkah pengujian apa yang saya dapatkan. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh saya kepada beberapa pimpinan, beberapa pengambilan keputusan antara lain, ya. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan, yaitu berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder atau beberapa wali murid. Kemudian yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara yang saya sudah lakukan? Apakah ada persamaan ya atau perbedaan? Atau kira-kira hal yang menonjol yang timbul dari salah satu pimpinan tersebut dan mengapa itu? Atau apa yang membedakan? Jadi berdasarkan hasil wawancara di beberapa kepala sekolah, yang pertama mereka melakukan tahap identifikasi, ya. Kemudian permasalahan secara umum yang sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta, ya, dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Kemudian penyelesaian permasalahan, ya, dilakukan secara bertahap sehingga keputusan-keputusan yang memang betul-betul diambil itu bukan atas dasar atas dasar keputusan saja, keputusan sepihak saja, namun telah ditimbang secara matang. Kemudian bagaimana menerapkan pengambilan keputusan dengan dilema etika pada lingkungan saya, para murid saya, dan pada kolega guru yang lain. Bagaimana saya mau menerapkan itu? Jika saya menghadapi persoalan-persoalan dalam dilema etika, maka untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut waktu itu, maka saya akan menerapkan 9 langkah. Tentunya saya akan menerapkan 9 langkah. Dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema,
membuat keputusan lalu merefleksikan itu. Saya akan menerapkan jika dihadapkan dengan masalah-masalah dilema etika atau bujukan moral. Atau jika teman saya menemui saya dalam kasus tersebut, saya segera menawarkan bantuan kepadanya. Mungkin itu saja refleksi dari saya dan terima kasih.